Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wira Lestari SMSI dan Bapak Dr. Wirma Eka Putra SMSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi saling berkaitan, di mana akuntansi menyediakan data historis yang penting untuk membuat estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran. Anggaran ini kemudian menjadi pedoman kerja di masa mendatang atau di masa depan. Dalam konteks aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran, hubungan antara anggaran dan akuntansi menjadi sangat penting karena keduanya saling berkaitan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional perusahaan. Faktor perilaku manusia mempengaruhi bagaimana data akuntansi dipahami, diterima, dan digunakan dalam proses penganggaran. Berikutnya, pengertian laba dan anggaran. Laba adalah penghasilan bersih atau net income, atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Menurut Hansen dan Woman, Hansen dan Mowen menjelaskan bahwa laba adalah pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan yang sudah dikurangi dengan jumlah biaya bunga. Menurut Hansen dan Mowen menjelaskan bahwa laba adalah pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan yang sudah dikurangi dengan jumlah biaya bunga, pajak, biaya penelitian, dan pengembangan. Penghasilan bersih tersebut tersaji dalam bentuk laporan laba rugi. Berikutnya, pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana sistematis yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam satuan moneter, dan berlaku untuk periode tertentu di masa depan. Dari pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa anggaran adalah hasil kerja yang berbentuk estimasi untuk pelaksanaan di masa yang akan mendatang. Menurut Karyuki 2010, penganggaran merupakan proses pencatatan operasi keuangan suatu usaha. Selain itu, penganggaran berfungsi sebagai alat manajemen dan membantu merumuskan dan mengatur perencanaan kegiatan. Berikutnya tujuan penyusunan anggaran. Beberapa tujuan penyusunan anggaran diantaranya yang pertama menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga dapat menghindari kerancuan dan memberikan arah bagi manajemen dalam mencapai tujuan. Yang kedua, mengkoordinasikan metode yang akan digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, menyediakan alat untuk mengukur dan mengendalikan kinerja individu maupun kelompok. Selanjutnya, model penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran perlu memahami bahwa kondisi perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan dalam aspek politik dapat mengarah pada perubahan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya akan memengaruhi kegiatan bisnis. Dalam anggaran dikenal prinsip-prinsip anggaran, yaitu proses pembuatan yang harus berdasarkan struktur organisasi yang menetapkan batasan tanggung jawab fungsional. Batasan tanggung jawab ini menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Berikutnya, prosedur penyusunan anggaran. Prosedur ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian administrasi dan bagian keuangan. Bagian administrasi memegang peranan penting dalam perencanaan kegiatan dan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, administrasi dapat dianggap sebagai urat nadi perusahaan yang memberikan fakta dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan secara detail, termasuk catatan akurat, formulir, dan laporan yang mencakup tugas-tugas administrasi. Berikutnya, bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas untuk mengontrol keuangan perusahaan. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, bagian keuangan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, mencatat pemasukan dan juga pengeluaran dari perusahaan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada pemilik dan bagian administrasi pajak. Yang ketiga, mengurus pembayaran gaji karyawan setiap bulan. Lalu, yang keempat, menyusun buku kas dan buku pengeluaran operasional perusahaan. Dan yang terakhir, mengelola pembayaran untuk biaya operasional kantor.
atau perusahaan. Berikutnya konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Ada 5, yaitu yang pertama penetapan tujuan, yang kedua keselarasan tujuan, yang ketiga partisipasi, yang keempat memanfaatkan partisipasi, yang kelima batasan dan permasalahan partisipasi. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama, perencanaan laba dan penganggaran tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek keperilakuan yang sangat memengaruhi efektivitas proses tersebut. Faktor-faktor seperti motivasi, persepsi, komunikasi, serta budaya organisasi berperan penting dalam cara manajer dan karyawan merespon perencanaan dan implementasi anggaran. Yang kedua, hubungan antara anggaran dan akuntansi sangat erat atau berkaitan, di mana data akuntansi digunakan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja. Namun, perilaku manusia seperti kecenderungan untuk memanipulasi atau menciptakan budgetary slang dapat menyebabkan hasil yang tidak optimal. Selain itu, stabilitas lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, memengaruhi perilaku individu dalam proses perencanaan. Dalam lingkungan yang stabil, perencanaan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Sementara dalam lingkungan yang tidak stabil, organisasi harus lebih fleksibel dan adaptif. Proses penganggaran yang efektif memerlukan partisipasi dari berbagai pihak dan komunikasi yang baik untuk meminimalkan konflik serta meningkatkan keterlibatan aspek keperilakuan dalam perencanaan laba. Dan penganggaran perlu diperhatikan untuk menciptakan proses yang lebih realistis, efektif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.